Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fitri Komaladesi, NIM 19046086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang media dan multimedia pembelajaran sejarah tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Subtopiknya yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia diawali sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basi-basi militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Jepang sudah menjadi negara fasis. Fasisme adalah paham atau ideologi. Fasisme dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan, di mana semua kekuasaan berada pada satu tangan seseorang dan diktator dan otoriter. Dalam pengembangan kehidupan kebangsaan menjadi sangat nasionalistik, elitis, dan realistis. Penataan kehidupan sosial dan ekonomi sangat ketat, sentralistik dalam sebuah kooperasi pemerintahan yang otoriter di bawah pimpinan yang diktator. Fasisme ini mulai pertama berkembang di Italia pada tahun 1922 dengan tokohnya Benito Mussolini. Kemudian pada tahun 1933 berkembang di Jerman, yang selanjutnya berkembang juga di Jepang. Pada Januari 1942, Jepang memasuki Indonesia. Tentara Jepang masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersama dengan Balikpapan pada 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada Februari 1942. Daerah pertama yang diduduki Jepang di Indonesia. Tarakan merupakan wilayah pertama yang jatuh ke tangan Jepang. Jepang memilih Tarakan untuk pertama kali diduduki karena Tarakan memiliki ladang minyak. Jepang menyerang Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942 dan mengalahkan Gemisun Belanda yang kecil dalam pertempuran yang berlangsung selama 2 hari, di mana separuh pasukan Belanda gugur. Pada 1 Maret 1942, Jepang menang Perang Pasifik. Kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi gerakan invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut dengan APDACOM, yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Terporter diangkat sebagai Panglima APDACOM. Namun kekuatan APDACOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Tjarda atau Djarda pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Pertempuran Jepang dengan pasukan Belanda Inggris.
Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos terus melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di 3 tempat, yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri, kemudian pendaratan di Eretan Wateran Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tony Shori, dan pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasikan oleh Maijen Suchihasi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang. Sementara itu, Jepang tidak menyerang Jakarta, karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka. Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya Sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan Abdakom, ditambah 1 kompi kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah telah disiapkan 4 batalion infanteri, sedangkan di Jawa Timur terdiri 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan satuan batalion marinir, serta ditambah dengan satuan-satuan dari Inggris dan Amerika. Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat dari Jawa Tengah dengan jumlah yang sangat besar, berhasil merebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pasukan-pasukan kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg atau Bogor. Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoorten atas nama Komando Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan kapitulasi Kalijati. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Djardja ditawan, namun Belanda segera mendirikan pemerintahan Palarik di Australia di bawah pimpinan H.J. Van Mock. Kedatangan Jepang ke Indonesia dengan slogan Hakko Achiu. Sejak Jepang berkembang menjadi negara industri dan tampil sebagai imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Salah satunya daerah baru yang dimaksud adalah Indonesia. Keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri Jepang. Jepang dengan slogan Hakko Achiu yang diperkenalkan oleh Kaisar Jimmu adalah doktrin untuk menguasai dunia dan satu-satunya kekaisaran. Doktrin Hakko Achiu kemudian dimodifikasi sebagai alat propaganda dan alat politik untuk mencapai tujuan pemerintahan Jepang. Slogan ini juga diilhami oleh ajaran Shintoisme yang menerima dan memadukan semua tradisi termasuk kehidupan spiritual yang masuk ke Jepang, tanpa menghilangkan tradisi aslinya. Hakko Achiu telah menjadi slogan dan ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran ini diterjemahkan bahwa Jepang sebagai negara maju
bertanggung jawab untuk membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Ajaran Haku Aciu diperkuat oleh keterangan antropolog yang menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia serumpun. Untuk merealisasikan keinginannya tersebut, maka sebelum gerakan tentara Jepang itu datang ke Indonesia, Jepang sudah mengirim para spinios untuk datang ke Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.